Makanya gimana caranya nih? Saya salut sama teman-teman di IPDN Jatinangor tuh, masya Allah ya, yang ngelihat, karena mereka gemar menyaksikan streaming gini. Itu mereka dibimbing oleh salah seorang brigjen, siapa Pak? Pak Jul siapa? Pak Jul ya, sama Pak Jul siapa saya lupa namanya, brigjen itu ya, bogi ini. Dan karena sebelum saya ceramah semalam di Bandung itu di tempat mereka, Pak brigjen itu bilang, kami justru melihat kalau kesalahan mereka itu secara batiniah, bukan fisiknya yang dihukum, tapi mental yang dididik. Makanya di sini dibalik sejak saya di sini, Ustaz. Hukuman paling berat itu ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah. Saya ngelihat begini langsung melihat Indonesia yang betul-betul, wah ini deh. Udah nggak ada zamannya, ada pemimpin kiblat bingung ya. Udah nggak ada zaman. Ya ini generasi berikutnya nih, masya Allah ya. Saya lemparkan pertanyaan kepada teman-teman di PDN itu. Coba siapa yang bisa mengulang hadis yang saya sampaikan dan terjemahannya? Anasat diulang. Masya Allah. Ini dahsyat ini. Ini kita kalau bakal punya calon-calon, ini kan calon pemimpin di PDN kan, paling nggak lurah lah mereka. Ustaz, saya bertanya Ustaz, saya dari Nusa Tenggara Timur Ustaz. Soalnya kami Islam minoritas. Kalau besok saya pulang saya jadi lurah, rakyat saya di sana orang-orang kafir. Gimana Ustaz harusnya kan? Saya bilang, iya saya mau di Bogor, saya nggak tahu gitu ya. Tapi secara umum bahwa Islam itu kan rahmatan lil. Ada bawa bendera Islam dimanapun yang masih namanya alam, Islam kepake. Cuma mengemasnya ini yang kadang orang nggak paham. Makanya kalau Nusa Tenggara Timur itu milik kamu, kemas dengan cara kamu tanpa merubah syariat. Pakai bahasa sana, sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Rakyat ini nerima dari zaman Rasul. Banyak Yahudi, Nasrani terpincut sama Islam karena realisasi, bukan ucapan. Mereka tidak paham qala Allah wa qala Rasul. Yang mereka lihat adalah sosok muslim yang sejati, yang paham Quran dan Sunnah. Itu cukup. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yahudi, Nasrani di zaman kami, di zaman Rasul, melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Mereka belum bicara, baru gaya penampilannya saja. Itu kan yang dikatakan Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az ini petinggi kafir yang ada di Madinah sebelum Nabi hijrah. Sa'ad bin Mu'az yang jago sekali untuk memobilisir massa. Sebelum Nabi itu hijrah, Nabi utus siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pemuda yang diutus ke Madinah untuk berdakwah, bertemu sama ahli agama yang namanya Sa'ad bin Mu'az. Belum berdialog, mereka sudah berkata, lam arahu fa innahu min rijalil jannah. Waduh, siapa ini anak muda? Kita belum pernah ngelihat pemuda kayak begini. Ini si penghuni sorga tuh. Belum ngomong tuh saat tuh. Lain sama kita, ya. Dateng nggak ngomong udah ya dia. Jangan ngomong dah, jangan ngomong. Mendingan pulang. Karena buang-buang waktu akhirnya. Ya, kita nggak pertontonkan Islam yang asik tuh. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah banyak nih yang merasakan Islam tuh asik. Ya, Islam ini masya Allah mau dibahas pagi, siang, sore, pada asar, malam nggak ngaruh. Islam asik bro, betul ya? Masya Allah. Sudah mulai kelihatan kolaborasi juga santai. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan. Kalau dulu kan kita ngaji kayak dipaksa. Yang nggak pakai koko keluar. Sekalian aja nggak pakai koko kafir gitu. Saya mikir dari dulu sampai sekarang baru kejawab sendiri tuh. Apa hubungannya koko sama tolabul ilmi? Tolabul ilmi, nuntut ilmu bahasa Arab, koko bahasa udah nggak nyambung gitu ya. Makanya enggak, anak muda kembali pada setel anak muda masing-masing. Yang penting jangan isbal ya, jangan membentuk tubuh. Perempuan juga sama, supaya Islam ini asik ya. Asalkan memang hanya untuk Allah, bukan untuk manusia.
Jadi jangan kebablasan juga asiknya. Ingat nih untuk Allah. Jangan yang kita pakai buat ngaji malu dipakai kondangan, salah. Habis pulang ngaji, temen nyamper, kondangan yuk, kita ganti baju dulu. Udah itu aja, nggak enak bro. Tadi enak ngaji gitu ya. Jangan. Tetap ukurannya Allah. Karena kan kita hanya untuk Allah nih ya, nggak untuk yang lain. Jadi yuk orang Islam mulai berpikir, pokoknya yang pantas untuk Allah, pantas buat semuanya gitu loh. Jadi kita nggak terlalu melo lah, ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang hanya untukmu ya Allah, tolong kita yakinkan bahwa ujian yang kita alami ini merupakan bagian dari takdir. Ya, dimana takdir ini Allah telah tentukan. Allah telah tentukan takdir manusia. Bukan kita yang nentuin takdir, itu qadariyah namanya. Kalau yang namanya takdir tegas-tegesan. Allah telah tentukan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Cuma Nabi mengabarkan tentang takdir yang bisa dirubah. Ada qada, ada qadar. Buat takdir yang bisa dirubah ini kata Rasul, la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa.